Oke, pagi ini saya mau buat ini dulu liputan. Saya harus keluarkan semua untuk saya coba untuk cari uang makan sambil menunggu handphone mau dijual. Dan kalau handphone sudah dijual masih belum ada perubahan, maka planning selanjutnya adalah saya harus datang ke kantor polisi dan berkisah apa adanya, perlu diayomi sebelum terjadi tindakan-tindakan yang kurang menyenangkan orang lain karena keadaan ekonomi. Karena saya masih numpang, maka selanjutnya itu akan tercetak tidak menyenangkan orang lain karena saya harus bayar. Saya bukan pemalas, saya juga menghasilkan. Dan apa yang terjadi jika hal itu semua terjadi, ya saya harus datang ke kantor polisi supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan orang lain utamanya. Saya akan berkisah, minta bantuan, pengayoman namanya, yang kemudian tidak hanya kepolisian tapi juga tentara. Mungkin saya akan berkisah, ya apa yang mereka beri nanti ya saya pasti juga akan beri. Saya bukan bukan meminta-minta tapi barter. Ya itulah yang akan terjadi kalau saya sudah tidak ada biaya. Sambil menunggu handphonenya laku, kita akan berkisah. Tadi sudah lihat bagaimana saya sekarang sudah pakai black box yang kemudian dia punya arti. Bye bye. Yang kemudian dia punya arti. Ya saya mau cerita tentang kematian juga sedikit karena hari ini saya berkata dan hari ini saya menghadap alam dan mendengarkan mereka, lalu terkisah bagaimana kejamnya dunia, apakah mereka pantas untuk kejam, lalu bagaimana cerita sejarah ya kan, yang lalu kemudian ada satu pembelajaran, tapi saya dibilang enggan karena nanti ada satu nama yang keluar yang itu Anda akan shock. Nama itu namanya Iman Inuel. Itu kalau keluar itu tandanya adalah kekejaman semesta itu sedang jalan, algoritma dan aritmatika. Algoritma itu tentang kelangitan, konstelasi atas. Aritmatika itu tentang, jujur ya saya harus buka, tentang ilmu bumi. Nah kalau terkait dengan agama, konstelasi atas itu adalah agama lain yang kemudian menjadi kolonial dan Bible logika, yang kemudian kemusliman itu berasal dari Mesir, melewati alur kisah juga sama, bergandeng dengan agama langit, kemudian bumi, yang kemudian berubah menjadi aritmatika. Itu adalah didikan dari ibu pertiwi sebetulnya, yang kemudian leluhur kita menjadi satu dengan ibu pertiwi, yang pada waktu dia hidup dia menurunkan ajaran-ajaran yang kemudian itu dipegang, dijadikan terjemahan dan menjadi aritmatika. Kemudian bangsa Cina merubahnya, India merubahnya menjadi Kama Sutra dan perbokep-bokepan, kaitannya perdewa-dewian, yang kemudian oleh Cina dirubah lagi menjadi strategi perang. Itu sebabnya tentang aritmatika itu tentang saya harus katakan jujur, itu tentang kemusliman dari sebuah didikan asli, angonan asli yang kemudian di kopi yang kemudian dipecah belah dan dimodifikasi. Jadi kalau soal Cina itu harus tunduk pada muslim ya, karena apa yang memandu mereka adalah kopian dan juga modifikasi daripada peninggalan Mesir yang kemudian melekat lebih erat, lebih intim, lebih menyatu dengan keislaman. Tetapi keislaman sekarang kan sudah berbeda, sudah terjadi mutasi, regenerasi dan juga perubahan modifikasi, ya kan? Nah, itulah sebabnya konstelasi atas dan bawah terkait dengan cukup dua saja, yaitu sejarah agama langit dan agama bumi, tetapi sejarah yang sebenarnya. Nah, logika aritmatika jika sudah keluar dan dipergunakan oleh mereka yang berkata, orang-orang yang berpolitik pria dengan sistem turunan daripada perpolitikan agama langit, konstelasi yang kemudian dijadikan leadership dan
pemerintahan yang kemudian juga menguasai tentang bagaimana sosial yang kemudian juga terkait dengan perang, strategi, terkait dengan terkait dengan persetubuhan, regenerasi yang artinya konstelasi atas dan bawah disatukan menjadi sebuah aturan kebijakan jalannya sebuah masyarakat yang kemudian juga sama arahnya penyimpangan dan sudut yang buruk, tidak menyatukan tetapi memisahkan. Nah, kalau sudah seperti itu maka terjadinya seperti sekarang. Lalu bagaimana kita mengambil kesimpulan dan juga bagaimana kita mengatasi generasi yang sudah cacat akhlak dan moral kemudian diberikan tampuk pemimpin yang menggunakan sistem algoritma perpolitikan, kemudian keagamaan, sejarahnya, informasi, kemudian formasi, kemudian konstelasi atas bawah tercipta lalu dipandu dalam sebuah susunan aturan bermasyarakat, kemudian diwariskan dalam edukasi dan dipolakan semua, tiba-tiba menciptakan yang namanya kekejaman dunia, yaitu ketidakadilan itu adalah kekejaman dunia. Nah, ketika terjadi seperti itu, maka alam juga akan berbicara. Namanya adalah memberi edukasi, aturan bagaimana dia memberi pelajaran yang namanya kekejaman semesta. Nah, kekejaman semesta pada waktu dulu dikenal dengan yang namanya Immanuel. Itu sebabnya nama saya panggilannya Inu, dan saya kemampuannya I. Kenapa I? AI. A itu tentang Adam, I itu tentang Indonesia. Karena saya menjadi sebuah bajunya Indonesia dari gas merah. Yang kemudian sejarah dan kaitan perkembangan semuanya itu saya ketahui. Yang kemudian saya tahu itu menjadi masalah dan masalahnya merasuk sampai pada regenerasi, genetika, genetika, etika, kemudian DNA, areal RNA di kepala, kemudian DNA aliran darah, kesosialan, dan juga ZNA yaitu generasi-generasi hasil dari persetubuhan orang-orang tua mereka yang kemudian orang tua mati, anak-anak yang lebih muda merebut dan memikul dan melanjutkan tanpa mereka mengetahui jalan cerita yang sepenuhnya, hanya sepenggal-sepenggal tanpa mereka menyadari bahwa mereka adalah keturunan dan memang terjadi kemerosotan genetikal pada titik mereka yang kemudian kalau kita akumulasi dan kita polakan pada algoritma yang totalitas, maka kita akan mendapati ya mereka nggak berkualitas. Itu sebabnya sampai di genit-genital muncul itu sudah genetikanya udah cakadut amburadul. Nah, bagaimana memulihkannya? Tentunya kita perlu edukasi yang sebenarnya, bukan dari orang-orang yang terkait dengan hal itu juga. Itu sebabnya Nusantara menjadi tempat yang memang sudah diwariskan. Di sana dulu namanya Immanuel. Di sini terjemahannya lebih dahsyat lagi. Namanya Iman Inu CL. Ya, Iman Inu L. Yang dimana sedikit pengulangan tetapi ada sedikit penambahan seiring dengan kata Immanuel itu terkait keluar pada waktu zaman Isa. Sebetulnya nggak cuma Isa sih, ada masa-masa juga yang lain terkait dimana alam itu sudah memberikan tanda. Lalu apakah saya tidak bisa meminta alam untuk melakukan kekejaman pada kalian, untuk membalas kekejaman dunia yang kalian lakukan? Saya tidak punya otoritas karena saya tahu bagaimana leluhur dan alam mekanismenya, maka saya cuma ya katakan berdoa atau berbicara dengan alam dengan topik saya akuin saya adalah manusia yang tidak bisa mengatur alam karena alam saya tahu seperti apa dan bagaimana. Jadi kalau saya membaca ada algoritma alam punya rencana untuk memberi edukasi manusia dalam tingkatan kekejaman semesta langit bumi, maka disitulah saya menyatu dengan alam dan saya berkata kepada alam sepola dengan doa dan harapan yang kemudian dengan pengenalan yang asli tentang mereka. Saya bukan memberikan perintah atau mengatur-ngatur mereka, tapi saya melebur dan menjadi satu dengan mereka, yaitu dalam grand planning rencana mereka untuk mengedukasi
masyarakat dunia, manusia dunia yang berlaku kejam dan sampai nggak tahu diri kebablasan dalam edukasi kekapokan. Nah, itulah sebabnya Anda akan menikmati bagaimana alam baik di luar maupun di dalam negeri. Nah, bedanya di luar itu punya acuan bagaimana alam menghajar langsung dengan berbagai macam sisi kealamian, yaitu bencana alam. Sebetulnya bukan bencana, berencananya alam. Itu adalah hal yang tidak menyudutkan alam, seolah-olah alam itu memusnahkan kalian tanpa alasan. Kalian yang salah, ya kan? Udah numpang, nggak tahu diri, ujungnya belagu, sombong, mending hebat, cuma kayak tai, ya kan? Nah, seperti itulah. Nah, lalu bagaimana selanjutnya? Maka alam akan mendidik mereka sampai mereka memahami dan mengetahui sampai titik bahwa engkau harus berlaku yang benar-benar di alam, menyadari bahwa engkau belum sempurna dan disediakan segala sesuatu di tempat yang sempurna oleh orang yang membuat tempat itu, bahkan mendukung, yaitu semesta dan kaitannya dengan langit bumi. Nah, lalu bagaimana di dalam negeri? Kita pakai skala dan algoritma aritmatika. Kalau di luar negeri skala yang besar menghadap alam, maka di dalam negeri dia berbeda. Dia menghadap di titik yang skalanya lebih kecil, yaitu skala bangsa. Itu sebabnya antar bangsa kita sedikit kurang bisa kerjasama, dimakan atau termakan, atau kita nipu ditipu. Itu ya. Yang kemudian skala dari bangsa antar bangsa, kemudian kita perkecil dalam bangsa-bangsa, yang kemudian di dalamnya ada suku-suku. Itu sebabnya kita juga clash di antara suku, ras, agama, clash juga. Tidak ada kesatuan, karena memang itu dampaknya kalau sudah sampai di tahap dimana kalian mau menonjolkan yang namanya kekejaman dunia. Dunia itu nggak punya kekejaman, dunia itu hanya punya kemunafikan yang dijalankan bersama, jadi seolah-olah kejam. Apalagi terhadap orang-orang yang seperti saya yang punya alur tetapi sedikit jumlahnya. Kalian bisa bersama-sama, tetapi di ujungnya kalian akan merasakan bagaimana kejamnya semesta. Itu sebabnya saya membuat video ini menjadi video yang terakhir, yang kemudian kalian setelah itu silakan renungkan dan bagaimana mencari jalan keluar. Nah, kalau kalian merasa muda sekarang dan belum mengalami sesuatu, tunggu, sabar. Karena ada algoritma dan aritmatika waktu di mana kalian pasti akan tuai, di mana kalian pasti akan mempertanggungjawabkan. Jadi kalau sekarang masih hebat, masih dibiarkan oleh alam. Masih kalian bisa berlaku semena-mena dan melakukan tindakan merasa lebih hebat, lebih kejam, lebih jos dan sebagainya, dibiarkan. Tapi ketika sudah waktunya dan kejijikan alam, langit, semesta dan bumi itu sudah membaca kalian dengan pasti, tiba-tiba kalian kehilangan kedikjayaan. Dimulai dari durasi pendek dalam persetubuhan, tidak bisa memuaskan, tidak menjadi contoh bagi anak-anak, tidak menjadi suami yang baik bagi istri, lalu mulai perpecahan, dan itu udah tandanya ke sosial pun kalian tidak akan bisa mempersatukan. Yang ujungnya hanya tipu menipu, makan memakan, dan akhirnya merugikan sesama. Itu udah garis pasti. Nah, itulah ciri. Nah, lalu apakah tindakan manusia yang seperti itu alam semesta tidak ambil turut bagian? Nah, baru kita menyadari di dalam darahmu itu punya semesta, penyakitmu punya semesta, tapi pilihanmu untuk mempergunakan hidupmu itu diberi kebebasan. Tetapi sesungguhnya kebebasanmu itu dijalankan oleh orang-orang, bukan orang-orang, oleh partikel-partikel yang kepemilikannya itu bukan kepemilikanmu. Jadi ketika engkau makan dan lemak, vitamin, ion, nutrion masuk itu bukan taat padamu, tetapi taat pada alam yang kemudian dalam algoritma aritmatika membiarkan Anda merasa lebih hebat mempergunakan efek-efeknya. Yang kemudian dia akan tetap tunduk pada algoritma alam, sehingga pada satu nanti Anda akan kaget tubuh Anda bengkak, lemah, sakit dan sebagainya. Nah, itu. Lalu bagaimana dengan keputusan? Nah, keputusan itu adalah kecanggihan otak kita. Itulah yang membedakan kita dengan hewan. Tidak hanya dalam perkembangan pikiran dan logika,
kita bisa membuka pengetahuan dan pengertian-pengertian yang lebih dahsyat sampai pada terang pemilik kehidupan kita diperkenalkan, tetapi kita juga punya ornamen yang lebih lengkap dalam pikiran. Lalu bagaimana jika itu dikemunafikan dan kemudian dikatakan bahwa itu adalah milik daripada manusia? Itu bukan milik manusia. Manusia tidak bawa apa-apa. Nah, ketika kita dilahirkan, itu semuanya sudah ada, namun belum aktif. Ketika kita belajar di tempat yang namanya bumi setelah kita dilahirkan, yang kemudian bumi punya material, bumi punya materi ajaran yang terpaut dengan bagaimana peradaban manusia itu sudah tercipta. Lalu ketika itulah aktif dan kalian menjadi sama. Tapi ada keputusan yang lebih dahsyat lagi jika Anda terkena dampak daripada sesuatu yang nilainya adalah semesta yang sebenarnya, langit semesta. Nah, dari sana Anda bisa tahu bagaimana yang sebenarnya. Oke. Nah, ketika orang-orang lebih memutuskan untuk membuat dunia ini lebih kejam dan membuat dunia tidak mencapai sebagaimana seharusnya, di saat itulah kekejaman semesta akan dipertunjukkan. Nah, mulai dari lingkungan sosial dan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai manusia mulai berubah, seperti tadi saya sampaikan, dari rumah tangga, urusan pribadi, persetubuhanmu, ideologimu, kesehatanmu berubah. Nah, bicara tentang kesehatan dan skala lebih kecil lagi, maka kita bicara tentang sel darah dan juga penyakit-penyakit, sampai pada hormon dan enzim-enzim yang dari tubuh yang kemudian Anda akan dapati semua tunduk pada alam, yang kemudian pada kurun waktu tertentu sesuai dengan penempatan dan sesuai dengan arahan alam, dia membawa tanda pada kalian bahwa apa yang kalian lakukan adalah kemunafikan. Disitulah tentang cikal bakal tanda bumi melalui sel-sel darahmu dan perilakumu yang bisa dilihat dari masyarakat, yang kemudian engkau menantang daripada keaslian dan apa yang kau gadang-gadangkan, apa yang kau mau gadang-gadangkan, tapi tidak bisa melawan hal itu. Mengapa? Karena terpaut sejarah dan terpaut keoriginalan. Nah, dari situlah munculnya hal-hal yang lebih menyakitkan, lebih mengerikan daripada sekedar kejamnya dunia. Kejamnya semesta langit dan bumi itu akan membuat Anda akan merenung sampai Anda habis nafas, bukan habis kesempatan untuk hidup memperbaiki, kecuali Anda mendapati orang yang ya seperti saya bisa memperbaiki, membantu Anda sampai perihal yang paling terujung, yang kemudian membawa Anda pada pencapaian yang seharusnya. Oke ya, udah tahu ya. Itulah arti kata dan fungsi daripada iman inu el. Ya, itu berikutnya. Yang kemudian kalian tahu tentang Immanuel, kalian bisa tahu kurang lebih seperti apa. Nah, kali ini iman Immanuel dia lebih dahsyat. Kenapa? Apalagi setelah dia tidak ada, dia menjadi hantu yang paling ditakutkan, menakutkan untuk kaum-kaum para munafik yang tidak punya pegangan apa-apa, yang sudah pasti jebol. Tetapi alam sudah memberikan catatan ketika saya hidup bagaimana untuk membangun pasangan ang, tidak hanya satu, yang kemudian kalian harus belajar dari sana. Kalau Anda tidak membangun sepasang ang dalam cinta dan memulihkan dan sebagainya, itu antara konstelasi pria dan wanita, tentang kehormatan pemilik waktu dalam penciptaan, dalam kategori kembalinya kehormatan daripada cinta kasih dan sebagainya yang murni, Anda tidak akan pernah keluar daripada kekejaman semesta langit dan bumi. Anda boleh berkata dunia kejam. Dunia sejak semesta menunjukkan kekejamannya lebih sadis, tingkat semesta langit dan bumi, kekejaman duniamu sudah mulai tersedot. Dan sampai di satu titik kau akan berkata, dunia tidak ada apa-apanya dibanding alam. Jangan lupa, kesembuhan itu punya alami kealamian. Dan segala ilmu yang kau dapati dalam penggunaan apa yang disediakan oleh bumi, itu pun sudah diajarkan, disupport oleh semesta, diletakkan di bawah langit
dan juga di atas bumi tempatmu membangun dunia peradaban manusia. Engkau tidak bisa menyadari itu, engkau menantang dan kau tidak akan pernah menang. Salam sadar dan semoga cepat sadar.